Baik, nama saya Devni, saya tinggal di Osnabrück, di negara bagian Niedersachsen, Lower Saxony, Jerman, dan saya sudah di Jerman sebelum pandemi. Jadi, baik, saya coba singkat saja, tidak ada bahan paparan kecuali satu halaman report yang mungkin bisa disimak. Saya tidak akan cerita banyak mulai kronologi dan lain-lain, tetapi apa yang bisa kita pelajari gitu ya. Jadi sebetulnya kalau misalnya kita lihat ini, mudah-mudahan sudah terlihat ya. Jadi sebetulnya kasus awal sudah diketemukan Januari, itu khususnya di di daerah Hesburg dan juga di negara bagian Bavaria. Seorang karyawan yang kemudian kedatangan koleganya dari Tiongkok gitu ya, dan kemudian menulari sebagian orang, pelanggan, sesama karyawan dan juga orang sekitarnya. Tetapi sebenarnya banyak kasus-kasus itu sebenarnya lokal di awal itu, sehingga Jerman belum melihat potensi pandemi di situ, apalagi kita melihatnya masih jauh dari China ke Jerman, tetapi komunitas China juga ada di Jerman, dan sebenarnya menjadi pemicu dalam hal memulainya pandemi juga adalah ketika kita beralih musim Februari ke Maret, di mana kita mulai spring, dan di situ banyak karnaval gitu ya, khususnya karnaval yang di Italia. Sebagian orang Jerman punya hobi untuk liburan ke sana, dan kemudian ketika terjadi outbreak, maka virus juga terbawa ke Jerman, dan jadilah semacam outbreak di beberapa negara bagian ya, di Baden-Württemberg, di Bavaria, North Rhine-Westphalia, dan Hamburg. Itu 4 daerah yang negara bagian yang terkena sangat besar. Dan kalau kita lihat pergerakannya di sini, memang sejak Maret itu sudah kelihatan, lalu Jerman sudah mencoba melakukan semacam pembatasan sosial ya berskala besar, imbauan untuk social distancing mulai dari Maret ini, terutama dari pekan kedua Maret gitu. Dan kemudian menerapkan lockdown secara parsial dari negara bagian ke negara bagian, dan sejak awal lembaga yang ditugaskan untuk yang memang sejak sebelumnya, bahkan sebelum pandemi, menjadi pusat riset untuk infeksi penyakit, RKI, Robert Koch Institute, itu sudah menganjurkan sejak awal pemerintah agar melakukan lockdown, dan ini dilakukan secara parsial di negara-negara bagian yang terkena seperti itu ya. Dan kemudian seiring dengan berjalannya waktu, tetap saja kan mobilitas orang berjalan, sehingga yang terjadi adalah kasus meningkat, dan akhirnya Jerman memutuskan melakukan lockdown ya secara lebih ketat gitu sejak mulai pertengahan Maret gitu, seperti itu. Dan kemudian alhamdulillah ini juga akhirnya kita sampai akhir Maret, sampai akhir pertengahan April gitu ya, ini sudah sangat melandai, dan kemudian sudah muncul gagasan supaya sejak 27 April sudah bisa dilakukan pelonggaran seperti itu. Dan pelonggaran ini bertahap mulai dari pembukaan fasilitas bisnis ya, toko atau fasilitas bisnis lain yang non esensial sudah mulai dibuka. Yang ketika lockdown fasilitas bisnis esensial saja yang boleh dibuka, tetapi ketika mulai 27 April pasar dan juga toko itu yang non esensial sudah mulai dibuka secara bertahap, pekan per pekan, dan juga taman kanak-kanak juga dibuka sebelum akhirnya Jerman mempertimbangkan untuk bisa membebaskan berbagai sektor industri yang non esensial sekalipun mulai pekan ini gitu ya, itu sudah mulai beralih secara lebih normal dengan himbauan-himbauan untuk memakai masker ya, jaga jarak 2 meter dan seterusnya. Nah, Jerman dalam hal ini sebetulnya menarik. Tadi mungkin di Malaysia ya, negara federal, Jerman juga negara federal, dan pola kerjanya itu sesungguhnya beranjak dari arahan-arahan yang jelas dari pemerintah federal ya dalam hal ini. Tetapi kemudian bagaimana aplikasinya itu lebih banyak diserahkan pada negara bagian. Nah, reporting juga punya proses yang tidak kalah rumit, tetapi memang interoperability system ini menjadikan semua proses perkembangan dari
lab kecil di daerah ke apa namanya Robert Koch Institute ya, itu bisa apa namanya diupdate secara secara elektronik dan bisa diakses ya secara real time seperti itu. Jadi yang dilakukan bukan meminta approval untuk lockdown, bukan meminta approval untuk pengiriman apa namanya sampel dan seterusnya untuk diperiksa, tapi apa namanya mereka gunakan kemampuan sendiri dan kemudian saling berbagi informasi. Nah, pendekatan mendisiplinkan masyarakat juga oleh Jerman itu di Merkel beberapa kali memang mencoba menyampaikan apa yang sudah diterapkan, yaitu dengan cara untuk membuka data sejelas mungkin lewat satu portal yang dikelola oleh Robert Koch Institute itu sendiri, sehingga masyarakat bisa mengetahui secara jelas bagaimana arah kebijakan dan sudah bisa mengantisipasi kira-kira pekan depan akan dilakukan ini, pekan depannya lagi akan dilakukan seperti ini, dan seterusnya secara bertahap, sehingga dari situ masyarakat bisa kalau memang harus apa namanya lockdown, bagaimana persediaan kebutuhan keseharian, dan itu memang dibarengi dengan jaminan dari pemerintah untuk menjamin ya bahwa kebutuhan pokok di toko-toko kebutuhan esensial itu terpenuhi. Sekalipun memang ada sejumlah kasus yang menunjukkan bahwa terjadi kehabisan pangan, tapi keesokan harinya sudah langsung terpenuhi kembali. Nah, kalau misalnya kita lihat ya, ini sebenarnya ada isu yang menarik juga karena Jerman ini kan sebenarnya termasuk negara yang populasi tuanya itu banyak ya. Dan dalam kurun waktu 10-15 tahun terakhir ini sedang menggiatkan motivasi orang Jerman untuk mau berkeluarga dan punya anak. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita lihat data secara keseluruhan di sini, yang menjadi menarik adalah mereka yang berusia 50 tahun ke bawah itu menempati populasi sekitar 43% ya. Jadi usia 10 tahun sampai 49 tahun itu menempati 43% dari mereka yang terinfeksi. Dan usia anak-anak sampai 10 tahunan itu menempati sekitar 6%. Jadi totalnya ada 49%. Yang di atas 50 tahun itu mereka yang populasi di atas 50 tahun itu menempati sekitar 48 atau 47% seperti itu. Artinya apa? Akan sangat menyesatkan sekali untuk membuat kategorisasi berdasarkan keyakinan bahwa penduduk berusia 45 tahun ke bawah itu mereka yang tidak rentan atau punya daya tahan penyakit seperti itu, infeksi COVID gitu ya. Kenapa? Karena memang untuk di Jerman, untuk masyarakat yang coverage sistem pembiayaan jaminan sosial dan juga sistem kesehatan yang sangat mumpuni, infeksi ini menjangkiti separuhnya itu mereka yang berusia 49 tahun ke bawah. Nah, hal lain yang mesti kita lihat adalah bahwa selain perencanaan yang rapi dan antisipatif, sebenarnya Jerman juga menerapkan pola agile ya, pola adaptif di dalam melihat perkembangan kasus di lapangan, dan ini sangat lincah karena dilakukan secara desentralistik. Sekalipun arahan utamanya diberikan oleh pemerintah federal. Seperti itu. Baik. Ya, jadi kira-kira seperti itu untuk kasus Jerman, nanti kita bisa eksplorasi di saat diskusi. Terima kasih.